Selamat datang di video hari ini. Kita akan melihat bagaimana ekuasi ekonomi global dan nasional saat ini, apa yang sedang berjalan, tantangannya, dan bagaimana kita sebagai individu dapat memahami dampaknya. Di tengah banyak ketidakpastian, baik di pasar, perdagangan, hingga kebijakan, gambarnya semakin penting untuk kita pahami. Menurut International Monetary Fund, IMF, dan lembaga internasional lainnya, pertumbuhan ekonomi global pada 2025 diproyeksikan berada di kisaran 3,0% menurut update Juli 2025. Namun sejumlah laporan lainnya memperkirakan angka yang lebih rendah, misalnya bahwa ekonomi dunia bisa tumbuh hanya 2,3% tahun ini. Dengan kata lain, ekonomi global masih tumbuh, tapi kecepatannya melambat dan risiko yang dihadapi cukup besar. Beralih ke Indonesia, ekonomi nasional menunjukkan ketahanan namun mulai menghadapi tantangan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di Q1 2025 mencapai 4,7% YoY. Sementara untuk Q2 2025 tercatat sekitar 5,12% YoY. Jadi ada pertumbuhan, tapi perlambatan dibanding tahun-tahun terbaik sebelumnya, dan banyak faktor internal maupun eksternal yang perlu diwaspadai. Apa saja faktor utama yang membebani ekonomi saat ini? Outlook memproyeksikan pertumbuhan global melambat dari 3,3% pada tahun 2024 menjadi 2,9% pada tahun 2025 dan 2026. Perlambatan ini diperkirakan paling terkonsentrasi di Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Tiongkok, dengan penyesuaian penurunan yang lebih kecil di negara-negara ekonomi lainnya. Tekanan inflasi kembali muncul di beberapa negara. Biaya perdagangan yang lebih tinggi di negara-negara yang menaikkan tarif diperkirakan akan semakin mendorong inflasi, meskipun dampaknya sebagian akan diimbangi oleh pelemahan harga komoditas. Inflasi tahunan di negara-negara G20 secara kolektif diperkirakan akan menurun dari 6,2% menjadi 3,6% pada tahun 2025 dan 3,2% pada tahun 2026. Perekonomian global menghadapi tantangan yang substansial, terutama akibat meningkatnya ketegangan perdagangan dan ketidakpastian kebijakan global. Bagi negara-negara pasar berkembang, IMDI, prospek yang lemah membatasi kemampuan mereka untuk meningkatkan penciptaan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan ekstrim. Konteks yang menantang ini diperparah oleh rendahnya investasi asing langsung, FDI, ke negara-negara EMDI. Kerjasama global diperlukan untuk memulihkan lingkungan perdagangan global yang lebih stabil dan meningkatkan dukungan bagi negara-negara yang rentan, termasuk negara-negara yang berada dalam situasi rapuh dan konflik. Aktivitas ekonomi global diperkirakan akan mempertahankan momentum yang sederhana tetapi tidak merata, dengan pertumbuhan PDB diproyeksikan sebesar 3,0% pada tahun 2025, turun dari 3,2% pada tahun 2024. Untuk Indonesia, tekanan dari permintaan eksternal melemah dan investasi domestik yang masih belum kuat. Dengan semua ini, meskipun tidak ada prediksi resesi global besar yang sudah pasti, waktu depan tetap penuh dengan ketidakpastian. Meski banyak tantangan, masih ada peluang dan cara adaptasi yang bisa kita lakukan. Untuk negara seperti Indonesia, meskipun tumbuh sedikit melambat, reformasi struktural dan investasi publik bisa membuka jalan percepatan. Perusahaan dan individu harus semakin fleksibel, diversifikasi pendapatan, adaptasi ke digital dan otomatisasi, dan menjaga efisiensi.
Untuk investor pengamat ekonomi fokus ke sektor yang lebih resilient, sektor konsumsi domestik, teknologi energi terbarukan, dan hati-hati terhadap gelombang risiko makro. Dengan memahami kondisi dan mempersiapkan diri, kita bisa lebih siap menghadapi ekonomi yang baru normal, di mana pertumbuhan moderat, risiko tinggi, dan perubahan cepat. Kesimpulannya, ekonomi global saat ini tidak sedang melaju kencang seperti era booming, tapi juga belum dalam resesi penuh. Untuk Indonesia, pertumbuhan masih positif namun tantangannya nyata. Sebagai individu maupun pelaku ekonomi, kuncinya adalah kesiapan, fleksibilitas, dan pemahaman terhadap perubahan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk konten ekonomi dan analisis lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.